terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain, dan produk-produk yang ada nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah, serta isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini. Setelah hampir beberapa waktu, perekonomian kita stagnan sebagai efek atau konsekuensi logis diterapkannya PPKM darurat oleh pemerintah. Dalam segmen Current Issue kali ini, kita akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur di masa pandemi COVID-19. Salah satu proyek strategis nasional yang tetap berjalan di masa pandemi ini yaitu pengembangan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai dengan Aceh sepanjang 2.765 km. Untuk mendiskusikan hal tersebut, telah terhubung bersama kita Bapak Lukman Edi selaku Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Persero. Selamat siang, Pak Lukman. Selamat siang. Alhamdulillah. Pak Lukman telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana pendapat Bapak tentang pembangunan infrastruktur di era new normal ini, khususnya proyek strategis nasional, yaitu pembangunan dan pengembangan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai dengan Aceh? Silakan. Ya, seperti kita ketahui bahwa komitmen dan focusing pembangunan infrastruktur oleh Bapak Presiden Jokowi mulai semenjak beliau menjabat presiden pada tahun 2014, kemudian terpilih kembali pada tahun 2019, menunjukkan komitmennya yang kuat. Ya. Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia khususnya dan di dunia secara umum, Pak Jokowi juga sebenarnya sudah perhatian ya dan konsentrasi penuh terhadap pembangunan infrastruktur, karena memang Pak Jokowi sebagai presiden dan pemerintahan ini secara umum itu juga percaya bahwa infrastruktur adalah pendorong dan pendobrak pertumbuhan ekonomi, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri ya. Pasti pemerintahan hari ini Pak Jokowi belajar dari banyak negara yang ketika mengalami krisis, mengalami penurunan pertumbuhan, salah satu solusi yang cepat untuk meningkatkan pertumbuhan adalah pembangunan infrastruktur itu sendiri. Nah, terkhusus lagi ketika masa pandemi ini, ya, di mana pertumbuhan ekonomi itu jatuh, ya, di banyak negara bahkan minus, di Indonesia juga minus, dan sekarang sudah pada level zero, ya, pada level zero, dan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan sebagai salah satu instrumen kita untuk mengukur apakah pembangunan di sebuah negara, pembangunan di sebuah bangsa itu tumbuh dan berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi hubungan antara pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat itu adalah hubungan yang sangat erat. Seperti itu. Baik Pak, bagaimana dengan proyek besar atau proyek strategis nasional yang sedang berjalan di Sumatera Pak, yaitu pembangunan atau pengembangan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai dengan Aceh? Ya, jadi sebenarnya banyak sekali proyek strategis nasional yang disiapkan oleh pemerintah. Misalnya di Pulau Sumatera itu ada jalan tol Trans Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, ya, di Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Jawa sendiri, ya. Itu banyak sekali proyek strategis nasional yang digagas dan kemudian diimplementasikan dengan sebuah tekad yang kuat dari Presiden untuk menyelesaikannya itu sampai dengan tahun 2024. Nah, khusus dengan jalan tol Trans Sumatera,
tadi sudah disebutkan Mas Aldo ya bahwa jalan tol ini memakan biaya lebih kurang 2.765 triliun rupiah, dan itu oleh Bapak Presiden diminta untuk diselesaikan paling lambat tahun 2024, dan sekarang sudah selesai 1.000 km ya, hampir 1.000 km, tinggal menyisakan sisanya lagi 3 tahun terakhir ini sampai dengan tahun 2024 sekitar 1.800 km lagi. Nah, kalau melihat dari kemampuan secara teknis dan kemampuan pembiayaan, itu sangat memungkinkan untuk tahun 2024 itu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Kami PT Hutama Karya Persero sebagai salah satu BUMN kekaryaan yang memang dimandatkan, diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera ini, ya, itu dilindungi di sebuah payung hukum yang kuat melalui peraturan Presiden, ya, nomor 117 yang sebelumnya nomor 100 yang direvisi menjadi 117 tahun 2015, yang mengamanahkan kepada Hutama Karya bukan saja sebagai kontraktor tetapi juga sebagai investor, inisiator, sampai kepada operator pada saatnya nanti. Dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini sangat berdampak ya untuk masyarakat, ya, untuk ekonomi masyarakat. Kita ketahui bahwa Pulau Sumatera adalah salah satu pulau di antara 5 pulau besar di Indonesia ini yang secara ekonomi, potensi keekonomian pulaunya itu sendiri luar biasa. Secara geografis Pulau Sumatera itu terletak di lintasan lintasan perdagangan dunia Selat Malaka, ya, kemudian tanahnya juga subur oleh perkebunan-perkebunan, bahkan perkebunan yang ada di Sumatera itu sudah ada semenjak zaman Belanda, ya. Potensi perkebunannya ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perkebunan kopi, ya, tanaman keras yang lainnya. Nah, melihat begitu besarnya potensi ekonomi ini, sementara selama ini komoditas-komoditas itu menjadi tidak ekonomis karena dijual dengan murah, ya. Kemudian ongkos logistiknya mahal karena tidak ada jalannya, tidak adanya infrastruktur yang layak untuk kemudian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau pusat-pusat kegiatan ekonomi itu tidak tersambung dengan pelabuhan, tidak sambung dengan pusat-pusat logistik yang sekarang sudah ada, misalnya di Belawan, kemudian di Tanjung Priok dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini pasti akan berimplikasi kepada percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Sumatera, sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi di Sumatera ini bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Jawa, sehingga kemudian tentu berdampak lebih luas bagi kepentingan bangsa dan negara secara umum. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukman Edi. Namun Pak, kebetulan saya berasal dari Tapanuli Utara, Pak. Okay. Saya merasakan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah, yaitu ketika saya mau berangkat ke Medan yang awalnya sekitar 8-9 jam, akhirnya sekarang saya menempuhnya dengan hanya waktu 6 jam saja. Ya, nah itu memang fakta. Ya. Itu memang fakta ya. Jadi di samping meningkatkan konektivitas, sehingga kita pusat-pusat perekonomian itu bisa mencapai pusat-pusat logistik, ya, pusat-pusat perdagangan itu secara lebih cepat dibanding dengan sebelumnya. Nah, ketika masa pembangunan saja, ya, jalan tol Trans Sumatera ini bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Misalnya, ketika 2.800 km panjangnya mulai dari Lampung sampai dengan Aceh itu berapa hektar tanah yang harus dibebaskan oleh kontraktor seperti kami dan oleh negara melalui mekanisme yang sudah APBN, ya, melalui mekanisme APBN untuk membebaskan tanah itu. Hari ini kita tidak pernah mendengar ada masyarakat yang protes terhadap harga yang ditawarkan kepada masyarakat untuk sebagai ganti untung. Ya, kami tidak menyebutnya lagi sebagai ganti rugi, tapi ganti untung, karena umumnya harga ganti untung yang diberikan kepada masyarakat yang
lahannya, kebunnya, tanahnya itu dipakai untuk jalan tol, itu harganya cukup memadai, ya. Bahkan ini sangat membantu masyarakat itu sendiri. Kalau boleh tahu, kira-kira kisaran harga yang diberikan oleh pemerintah untuk per meter tanah yang dipakai untuk pembangunan jalan tol berapa ya, Pak? Beda-beda sih ya. Ada yang melewati perkampungan, melewati perkebunan, tapi semua yang dilewati oleh jalan tol itu diganti. Baik tanahnya sendiri, pohonnya, rumahnya, kalau ada fasilitas-fasilitas yang lain yang dimiliki oleh masyarakat itu diganti, ya. Dan mekanisme ganti untungnya juga tidak seperti dahulu, zaman-zaman Orde Baru dulu kan seenak hatinya penguasa saja sekian ribu per meter. Sekarang enggak. Sekarang ini melalui lembaga independen yang memberikan penilaian KJPP, ya, harga tanah sesuai dengan harga pasar di lapangan, kemudian ditambah lagi menilai berapa pohon-pohonnya produktif apa tidak yang tumbuh di atasnya, ya, dan kemudian dilakukan lagi mediasi kepada masyarakat, gimana, mau nggak harganya kami ganti seperti sekian. Nah, kalau masyarakat menolak, terus terjadi negosiasi. Nah, sampai kemudian kedua belah pihak antara pemerintah dengan masyarakat itu menerima jumlah ganti ruginya. Kalau harganya sih berkisar, ada yang 300.000 per meter, ada yang 100.000 per meter, tergantung lokasi di mana lahan itu dipakai oleh jalan tol. Nah, kalau jalan tol sendiri kan lewatnya ada lewat perkotaan, ada lewat perkampungan, ada lewat hutan, ada lewat kebun, macam-macam lah gitu. Baik. Nah, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain ketika melaksanakan proyek itu, misalnya butuh tanah, butuh batu, butuh pasir, butuh kerikil, ya, di seputaran jalan tol itu semuanya melibatkan usaha menengah dan kecil, melibatkan milik-milik masyarakat yang insya Allah, alhamdulillah lah ya, selama ini yang kami temui ketika melaksanakan pembangunan jalan tol itu, banyak sekali berlomba-lomba masyarakat untuk terlibat banyak di dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini. Belum tenaga kerja yang terlibat, ya, tenaga kerja lokal yang terlibat, ya, kemudian warung-warung makan di sekitar jalan tol itu semua bernilai ekonomi, ya, bernilai ekonomi. Jadi dalam pembangunan infrastruktur itu ketika melaksanakan pembangunannya saja itu sudah berdampak dan berimplikasi positif bagi masyarakat, apalagi nanti setelah jalan tol itu selesai pastilah berdampak yang positif juga bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Luman Edi atas jawabannya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang warung-warung kecil, ya, di pinggiran jalan tol akan mendapatkan dampak ekonomi dari pembangunan jalan tol lintas Sumatera ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka berjualan ataupun membuka tempat usaha di paparan jalan tol lintas Sumatera itu, Pak? Ya, artinya begini, kami itu dipesankan oleh Menteri BUMN agar selama membangun infrastruktur itu supaya memberikan dampak yang luas kepada masyarakat kecil terutama, itu supaya melibatkan usaha menengah kecil, ya, yang ada di lokasi-lokasi pembangunan. Mungkin misalnya kalau semen kita kan nggak mungkin beli di masyarakat, belinya di Semen Indonesia atau di BUMN-BUMN yang lain gitu ya. Tapi di luar selagi itu sumber dayanya itu adalah bisa didukung oleh sumber daya lokal, maka pasti kami akan menggunakan sumber daya lokal yang ada, ya. Nah, kalau fasilitas apakah mereka diberikan kredit atau diberikan fasilitas lain? PT Hutama Karya juga kan punya CSR, ya. Punya PKBL, ya. Nah, CSR atau PKBL ini sekarang kami mensyaratkan akan hanya diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar proyek-proyek Hutama Karya, sehingga bisa berdampak langsung terhadap membantu masyarakat yang ada di sekitar pekerjaan-pekerjaan PT Hutama Karya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Luman Edi. Jawabannya semua sangat-sangat memuaskan menurut saya. Semua pertanyaan saya dapat dirangkum oleh jawaban Bapak. Nah, baik, untuk sebelum menutup diskusi kita kali ini Pak, saya mempunyai satu pertanyaan terakhir, masih soal ekonomi, yaitu
bagaimana komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional di era new normal ini, Pak, dalam rangka pemulihan ekonomi kita? Yang kita ketahui, ekonomi kita hari ini di masa pandemi berjalan stagnan dan cenderung menurun. Terima kasih, silahkan dijawab, Pak. Ya, kalau khusus untuk di masa pandemi ini, di samping pemerintah kan di samping menyelesaikan program-program infrastruktur yang sudah dirancang sebelumnya, sebelum pandemi, pemerintah juga membuat paket-paket pembangunan baru, ya, yang sifatnya itu adalah refocusing terhadap anggaran-anggaran lain yang mungkin dianggap tidak berdampak langsung terhadap pembangunan masyarakat di masa pandemi ini. Misalnya refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu diimplementasikan dalam program padat karya, misalnya ya, pembangunan irigasi, jalan, perumahan, air minum, sanitasi, ya, kemudian pembangunan dan pengembangan 5 destinasi wisata, Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, ya. Kemudian ada lagi pembangunan food estate yang ada di Kalimantan Tengah, ya. Nah, ini adalah pembangunan infrastruktur yang merupakan tambahan dari yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya berkenaan dengan masa pandemi ini. Jadi anggaran-anggaran yang mungkin dianggap tidak efektif untuk pandemi COVID itu diambil, ya, dikumpulkan untuk kemudian dibangunkan kepada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini menjadi pembangunan infrastruktur yang seperti ini menjadi garda terdepan menurut saya untuk tumbuhnya ekonomi kembali dari minus ekonomi akibat pandemi ini. Ya, yang jelas tentu anggaran infrastruktur menjadi lebih meningkat dibanding sebelum pandemi. Nah, ini menurut saya yang menarik dari pendekatan dari pemerintah sekarang, ya, di mana masa pandemi ini justru di samping mungkin biaya kesehatan, ya, meningkatnya biaya kesehatan, tetapi juga di sektor infrastruktur ini juga terjadi peningkatan anggaran pemerintah. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Luman Edi. Ternyata yang mengalami refocusing anggaran tidak Pemkab dan Pemkot dan Pemprov saja, ya Pak. Iya. Ternyata banyak juga kementerian lembaga yang lain tuh mengalami refocusing anggaran, ya. Kementerian-kementerian. Nah, difokuskan untuk membangun infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Luman Edi atas kehadirannya telah bergabung bersama kami di Cemara 19 Channel. Pemirsa Cemara 19 Channel, sampai juga kita di ujung acara. Sebelum diskusi kita kali ini ditutup, ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi, yaitu pembangunan infrastruktur di masa pandemi COVID-19 ini ternyata mempunyai dampak positif bagi perekonomian masyarakat, seperti penyaluran obat-obatan, kebutuhan primer. Hal tersebut melalui pembangunan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan juga hal yang juga perlu kita garis bawahi yaitu refocusing anggaran yang dilakukan oleh semua instansi yang ada di pemerintahan. Dan juga mengurangi anggaran-anggaran yang tidak penting atau yang kurang efisien dan memfokuskan anggaran tersebut ke dalam pembangunan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 serta peningkatan ekonomi negara kita. Baik, pemirsa Cemara 19 Channel, saya Adolf Panggabean, izin pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Aduh, terima kasih Pak. Maaf banyak kekurangan Pak Luman Edi.